Langsung saja pada intinya, saya mendapatkan informasi Bapak Listianto Nugroho, apakah benar ada perubahan TNT Dapodik yang bisa P3K? Ulang lagi Bapak Listianto Nugroho, kami menanyakan, sekaligus kami mewakili dari teman-teman, apakah ada perubahan TMT Dapodik yang bisa ikut tes P3K? Karena sebelumnya kemarin sudah diberitahukan informasi kurang lebih tertutup di 30 Juni 2020. Nah, ini apakah ada perubahan kembali? Karena sedikit kami memperoleh informasi misalnya akan ada perubahan TMT Dapodik yang bisa mengikuti tes P3K. Jadi inti pertanyaan kami hanya itu. Sekian, terima kasih. Baik Pak, kami masih menggunakan dasar dari yang Mas Menteri sampaikan. Jadi syaratnya hanya terdaftar di Dapodik atau terdaftar di BKN atau punya guru PPG lulusan baru yang sudah punya sertik. Jadi tidak ada syarat NUPTK, tidak syarat TMT gitu. Mengenai nanti bagaimana kalau guru-guru yang sudah mengabdi lama, bedanya nggak dengan guru-guru yang baru mengajar, kemudian ada bedanya apa enggak, itu masih dirapatkan di Panselnas itu. Tapi intinya tidak ada syarat, hanya syaratnya terdaftar gitu di Dapodik. Sehubungan dengan syarat guru yang sudah masuk Dapodik sekaligus bisa ikut tes P3K, yang kami tanyakan, banyak teman-teman yang sudah masuk Dapodik, terutama dari guru PAI atau guru agama, apakah nanti bisa masuk tes P3K seperti teman-teman atau masih menunggu farmasi berikutnya? Yang kedua, sehubungan dengan teman-teman yang sudah perpal ijazah, tadi dari Bapak disampaikan bahwasanya perpal ijazah itu masih kurang dari 20%. Terutama ijazah-ijazah yang keluarnya tahun lama, seperti ijazah kami tertulis cuma 4 digit, maka untuk verbal ijazah ini masih ada terjadi permasalahan. Terima kasih. Ya, terkait yang pertama tentang PAI ya. Iya betul. Memang secara linearitas guru kelas itu memang kualifikasi pendidikan agama Islam tidak termasuk di dalamnya ya, gitu ya. Karena sertifikasinya kan berbeda ya. Ya ini memang sekarang saat ini Kemenak termasuk formasi guru agama yang ada di sekolah-sekolah ini sekarang Kemenak sedang berkoordinasi begitu dengan tim Panselnas. Karena ini juga memang tidak sebentar gitu. Kami pun sekarang ini berkoordinasi bisa jadi mewujudkan 1 juta ini juga koordinasinya sudah 1 tahun lebih, sampai sekarang pun masih terus rapat. Makanya kita masih belum bisa mengumumkan kapan, dan memang belum ranahnya kami untuk mengumumkan kapan mulai pendaftaran, kapan seleksi, kapan tesnya begitu. Nanti ini ada namanya Panselnas dan akan diumumkan oleh di Menpan biasanya seperti sebelum-sebelumnya kan. Untuk itu mungkin seperti itu yang bisa dapat kami sampaikan. Jadi untuk guru agama sendiri memang masih dikomunikasikan antara Kemenak dengan Panselnas. Kemudian ya kalau PAI sendiri, kalau secara kualifikasi sejauh ini belum ada linearitas antara PAI dengan guru SD gitu. Kemudian untuk verbal ijazah, ya memang Diki sendiri mengakui verbal ijazah yang ada di referensi dikti yang ada di sistem web service-nya itu hanya 2003 ke atas. Nah ya, kalau yang lulusan-lulusan lama memang makanya kita fasilitasi dengan upload ijazah, jadi sehingga kita bisa melihat betul ijazahnya apa gitu. Jadi sebenarnya tidak jadi kendala maupun lulusan lama maupun lulusan baru. Yang memang ada sedikit kendala kemarin ketika universitas sudah tutup. Tapi kan ketika dapat informasi itu kami buatkan referensinya gitu, atau referensi yang mendekati. Intinya kami perlu mendapat gambaran sertifikat dan kualifikasi guru-guru ini, ijazah dan kualifikasi guru-guru ini dari mana saja ya. Ini juga akan membantu ke depannya, tidak hanya di sini ya, ke depannya akan terkait dengan
tunjangan profesi juga ketika sertifikat tidak linear dengan mengajar. Kan sekarang dinas yang akan memverval ijazahnya linear nggak dengan mengajar kan gitu. Ketika misalnya dia sertifikatnya bisa sertifikat guru TK misalnya, kemudian dia mengajar di SD guru kelas kan tidak bisa. Tapi dia S1-nya PGSD begitu. Sehingga dengan informasi yang sudah ada maka akan otomatis jadi linear dengan kualifikasi. Jadi itu ini juga nanti mempermudah segala macam kebijakan tentang kualifikasi. Jadi kalau memang kita sudah benar-benar mendapatkan mana guru-guru yang sudah berkualifikasi S1, mana yang belum, kan gitu. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin kami mewakili pertanyaan dari kapasitas Dinas P&K Kabupaten Wonogiri, Pak Nugroho. Kami akan menanyakan terkait tadi informasi perkembangan progres masih minimnya verval ijazah tadi. Memang kami mendapatkan informasi melalui jalur grup-grup operator bahwa dari kementerian memohon bantuan kepada kami terkait dengan pelaksanaan verval ijazah khususnya bagi teman-teman non-PNS yang ada di sekolah swasta. Di sini kami akan menyampaikan mungkin bagaimana kami yang ada di dinas mengambil peran yang semestinya kepada teman-teman non-PNS yang ada di sekolah swasta. Karena menurut kami bahwa ranah kewenangan dari teman-teman non-PNS di sekolah swasta adalah menjadi wilayah dari pengelola sekolah swasta atau dari yayasan, sehingga memang terserah kami tidak bisa membantu banyak terkait progres verval ijazah khususnya bagi teman-teman non-PNS yang ada di sekolah swasta. Namun demikian kami tentunya tetap membantu untuk terus mensosialisasikan dan menyampaikan terkait dengan verval ijazah ini. Mungkin sementara dari kami. Iya, baik Ibu Kabid. Ya memang kita harapkan kan memang semua guru. Nantinya juga tidak hanya non PNS ya. Ini kan karena kebetulan ngepasi juga gitu kan. Ada momen di P3K ini nanti kan seharusnya semua guru. Jadi PNS maupun non PNS, sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah ini saya kan yang ada di Simtun itu kan sebenarnya semua ya. Baik guru PNS non PNS ya. Maksudnya sekolah negeri dan sekolah swasta ya. Kita kan masukkan datanya semua, ya kita sudah mengapresiasi nih Ibu mungkin dari dinas sudah mensosialisasikan segala macam yaitu dan memberikan asistensi mungkin kan juga memberikan bantuan kalau misalnya ada guru yang nggak bisa ya, itu mungkin sudah cukup gitu paling tidak. Intinya ada bantuan dari dinas guru ini juga ke depan dalam jangka waktu ke depan ini kami kan akan mengadakan rekon simbar. Ini kami harapkan di situ juga guru-guru yang masih belum verbal, masih agak bermasalah bisa dibawa oleh operator simbar. Jadi kami selesaikan di acara tersebut. Tapi intinya bantuannya bisa di situ, Bu. Jadi nanti dibawa yang belum verbal dibawa ke acara rekon nanti. Itu bisa kami bantu untuk selesaikan di pusat. Jadi intinya kita harapkan semua guru bisa terverbal dengan baik. Terima kasih, Bu. Begini, Pak. Iya. Terkait dengan masih banyaknya rekan-rekan kami sebagai GTT yang belum linear dengan misalkan begini Pak, beliau mempunyai ijazah yang tidak linear dengan guru kelas, bukan dari PGSD. Misalkan dari bahasa Inggris atau dari apa. Nah, itu nanti saat mereka melamar dalam P3-nya itu harusnya bagaimana nggih Pak? Itu nanti misalkan mereka nanti berhasil, apakah mereka ditempatkan pada unit kerja mereka di PGSD atau akan diberikan nota tugas untuk ke jenjang SMP atau bagaimana mungkin ya? Karena ternyata memang ijazah banyak di antara rekan-rekan kami yang belum linear dengan guru kelas atau PGSD yang mereka ampuh. Gitu Pak, mohon pencerahannya, matur nuwun. Saya ditanya kebijakan agak bingung. Saya cuma orang data ya Bu. Jadi gini Bu, ya memang secara data betul banyak guru
SD yang kualifikasinya tidak sesuai dengan, tidak linear lah dengan sertifikat guru SD. Karena kalau kita lihat dari patokannya surat edaran linearitas PPG itu yang sudah pernah beredar gitu untuk seleksi ikut sertifikasi kan. Itu ada guru SD, misalnya guru kelas SD hanya dari kualifikasi pendidikan PGSD gitu kan, bahasa Indonesia, pendidikan IPA gitu, pendidikan IPS, dan ada beberapa poin lainnya, cuman memang tidak tertulis, tidak bisa dari guru bahasa Inggris, betul. Ini sebenarnya kalau secara nanti kan kita akan buatkan referensi mana, kualifikasi mana yang boleh mengajar di mana, sehingga kalau secara aturannya jadi bisa mengajarnya di SMP begitu. Jadi harusnya bisa memilih untuk memilih lokasi yang dibuka di SMP kalau bahasa Inggris dibuka. Mungkin seperti itu. Kalau untuk seleksi ini. Pak Joko Susilo, barangkali kami membantu untuk membacakan beberapa pertanyaan dari live streaming begitu. Baik, terima kasih. Pukul 10.58 dari SD Negeri 2 Sindukarto. Izinkan bertanya, seandainya lulusan 2015 guru mapel tapi tugas di SD dan sudah masuk Dapodik semenjak 2015, sudah kuliah lagi PGSD lulusan 2020, apa juga berkesempatan mengikuti P3K? Terima kasih. Yang berikutnya dari Eko Payet. Pukul 10.57. Mohon izin bertanya, untuk guru swasta bisa tidak ikut P3K tanpa surat izin di sekolah swasta begitu? Tapi sudah di perval yang S1 PGSD-nya. Nah, ini baiknya memang kami juga sudah membuka sih kalau kemungkinan satu guru punya 2 atau lebih ya kualifikasi ijazah S1 begitu. Jadi kalau memang sekarang posisinya di SD dan S1-nya PGSD, seharusnya berarti kan bisa mendaftar di dan sekolahnya dibuka ya, misalnya oleh Pemkab Wonogiri begitu, berarti kan bisa mendaftar di sekolah tersebut. Kalau enggak kan berarti bisa memilih sekolah lain yang dibuka juga formasinya kan gitu. Guru swasta bisa kan non PNS kan yang penting syaratnya ya. Oke. Guru bukan PNS bagi sekolah negeri maupun sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik, itu syaratnya. Mohon izin Pak Joko. Ini kami menangkap pertanyaan kembali, boleh kami bacakan sebelum rekan-rekan barangkali sudah mengangkat tangan begitu ya? Siap. Dari Yuni Aryani, izin bertanya Bapak Ibu, saya mengajar kelas, tetapi status Dapodik saya tenaga kependidikan. Tahun 2020 saya lulus PGSD. Pertanyaannya, apakah status di Dapodik saya bisa menjadi GTT dan apakah saya bisa ikut P3K? Ya, baik. Iya Pak Joko. Bukan guru ya. Nah ini, kalau yang kita sampaikan kan formasi guru ya, seleksi guru P3K. Berarti kan sumbernya yang bisa mendaftar guru gitu. Nah, nanti kalau kebijakan terkait tenaga kependidikan lainnya itu ya akan kita komunikasi kemudian lah, karena kan ini guru saja kita sudah dengan Pasalnas ini sudah ngomong-ngawali dari awal 2020 gitu, juga dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Menpan dan PKN. Nah kalau misalnya bagaimana kalau tenaga kependidikan menjadi guru kan, kalau saya kan belajarnya di Dapodik ya kan, ini yang menurut status kepegawaian kan ada di dinas begitu. Itu dinas yang mengetahui apakah kami percaya penuh gitu kan, guru atau bukan gitu kan. Kalau tendik ya berarti memang tendik gitu, kalau guru ya guru. Kalau guru bisa bentar, kalau tendik sementara ini tidak bisa untuk karena memang persyaratannya adalah guru gitu. Tapi saya mengajar, nah ini ya monggo kita serahkan. Kalau kami hanya membaca data gitu. Kalau kami membaca data, kalau memang teridentifikasi sebagai guru maka bisa mendaftar gitu. Itu saja sih. Ini ada teman yang bermasalah di dikti. Apakah nanti terkendala saat pendaftaran untuk P3K nanti? Iya, salah kurang nama. Kurang nama atau kurang huruf? Kurang huruf. Oke, silakan Kak. Ijazahnya berbeda dengan nama di Dapodik gitu.
Iya, ijazahnya sudah benar, tapi di diktinya kurang huruf. Diktinya. Referensi dikti. Ya, memang nanti kita akan juga pengecekan ini kan juga tidak langsung melihat sistem by sistem ya. Kemudian kalau ada nama yang agak mirip, ini kan satu huruf kalau mudah-mudahan namanya juga bukan satu suku kata gitu ya. Kalau misalnya namanya cuma Agus gitu mungkin agak, tapi kalau namanya agak unik biasanya bisa, karena kita kan mendeteksi ini masih orang yang sama gitu walaupun ada perbedaan hilang satu huruf atau apa. Nanti kami juga sambil bisa cross check diktinya nanti mekanismenya seperti apa kok bisa ijazahnya seperti ini, kemudian pengentrian di diktinya seperti ini kan. Makanya kenapa kita sekarang melakukan profil ijazah ini salah satu untuk memperbaiki data-data seperti ini, karena didiknya sendiri kan istilahnya kalau tidak dipakai seperti ini jadi tidak kevalitannya atau kebenarannya tidak diuji begitu, karena kan nggak ada yang protes kan, jadi nggak ada keluhan. Jadi data itu kalau memang ajak nggak ada yang pakai, nggak ada yang apa, ya benar salah nggak tahu, tapi ketika sudah dihubungkan dengan berbagai program, berbagai keperluan, baru ketahuan oh ini kok ada beda ya gitu kan. Jadi karena kan semua data ini yang entry kan juga manusia, jadi sama seperti dapodik yang masih sering ada perbedaan kesalahan yang mungkin di dikti juga. Nah ini melalui mekanisme sinkronisasi data ini, jadi alhamdulillah makin memperbaiki datanya lah. Jadi dikti juga sering diserbu guru kok data saya seperti ini, kemudian diperbaiki terus gitu. Jadi gitu Pak, jadi insya Allah sih nggak ada masalah, mudah-mudahan nggak ada kendala Pak. Nanti kami juga terus koordinasi dengan dikti. Ya. Saya ada Ari Pak dari Bapeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri. Oke, siap. Ya, siap Pak Ari dari Kasubdit Sosbud Bapeda, silahkan disampaikan kepada IG. Gini Pak, saya akan bertanya terkait dengan program 1 juta. Nah, apakah 1 juta guru ini hanya untuk pemenuhan bagi guru-guru mata pelajaran saja, atau juga untuk pemenuhan guru-guru non mapel seperti mungkin ada guru BK, BP, atau mungkin juga untuk tenaga-tenaga pendidikan yang lain Pak? Mungkin demikian pertanyaan yang bisa saya sampaikan Pak, mewakili dari Bapeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri. Terima kasih sebelumnya. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi untuk 1 juta guru ini Mas Oo baru untuk guru ya. Jadi untuk guru. Iya Bu. Tapi gurunya itu mulai dari guru TK. Cuman TK-nya tuh tidak banyak ya. Jadi TK itu 2.000 sekian di antara 1 juta itu. Tapi saat ini baru pemenuhan untuk guru-guru. Sedangkan tenaga kependidikan belum, guru BK juga belum ada ya Mas Oh ya. Guru BK sudah Bu masuk. Guru BK sudah, yang tidak ada teknik. Guru BK berapa Mas? Wah, bentar. Ada sih, sudah ada formasi untuk guru BK, cuma jumlahnya mungkin kalau kita lihat bisa aja, tetapi ini mulai dari guru TK. Kemarin waktu kita ada semacam forum semacam ini, ada yang dari kalau nggak salah Gorontalo itu guru TK-nya memprotes karena guru TK kok tidak ada. Guru TK tetap ada, tetapi informasinya memang tidak banyak. Sekali lagi Bu, mau nanya Bu, apakah ada kuota bagi setiap kabupaten kota nanti yang untuk penerimaan 1 juta guru ini? Atau ditentukan hanya seleksi saja, atau ada kuota tertentu bagi setiap kabupaten kota? Ya, jadi ada kuota tertentu, tapi tidak seluruhnya mengajukan sesuai dengan kuotanya. Jadi mungkin dengan BKD ya Mas ya, waktu kita komunikasikan, kita undang seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, ada kuota tertentu berdasarkan perhitungan sudah ada, tapi tidak seluruhnya itu mengajukan sesuai dengan kuota. Jadi kalau kita persentase itu kuota yang diajukan baru sekitar 56%. Ya, dari harusnya 100%. Dan itu variasi. Ada yang memang sudah hampir, itu rata-rata ya Pak ya, tapi tidak rata. Tapi kalau kita lihat per kabupaten kotanya itu variasi. Ada yang memang sudah mengajukannya itu mendekati penuh, ada yang belum. Tapi rata-rata 56%. Dan ada juga yang mengajukannya itu keliru, gitu juga ada yang terpaksa kami harus drop seperti itu. Oh begitu Bu. Terima kasih Bu atas